Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi dengan saya Mbah Guru Harjo, tetap di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Tentunya tetap dalam acara obrolan santai. Masuk pada episode keempat Bapak Ibu, edisi pembuktian, yaitu pembuktian kegagalan pembelajaran bahasa Indonesia di SD selama ini. Gagal karena lepas dari konteks. Nah, lepas dari konteks artinya tidak sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwasanya perlu kita pahami tentang ciri khusus. Jadi soal bahasa Indonesia atau instrumen penilaian bahasa Indonesia itu mempunyai ciri khusus. Berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, maka instrumen penilaian atau soal itu memiliki ciri khusus, yaitu 1. Setiap soal harus disertai media saji. 2. Media saji berupa bahasa dalam segala bentuk sesuai dengan materi yang diujikan dan KD-nya. Media saji berupa bahasa dalam segala bentuk, artinya bentuk mungkin bahasa dalam bentuk pantun, bahasa dalam bentuk gambar, bahasa dalam bentuk teks percakapan, bahasa dalam bentuk cerita, bahasa dalam bentuk grafik dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan KD. Jadi setiap soal harus ada, itu ciri pertama. Meskipun ada media saji, belum tentu soal itu mengukur kemampuan berkomunikasi anak, yang diwujudkan dalam 3 bentuk kemampuan, yaitu kemampuan pemahaman bahasa, kemampuan menggunakan bahasa, dan kemampuan menguasai kaidah bahasa. Nah, media saji bisa disajikan di awal atau disertakan di awal perintah atau tugas atau pertanyaan, bisa di akhir maupun disatukan dengan kalimat perintah. Dan jika bentuk soal pilihan ganda, media saji dapat dijadikan sebagai pilihan jawaban. Jadi kalau pilihan ganda, media saji itu sekaligus menjadi pilihan jawaban. Nah, ini penting. Nomor 4, kalimat pertanyaan atau perintah. Ini penting sekali, kalimat perintah atau pertanyaan pada setiap soal merupakan penentu sebagai alat ukur atau penilaian kemampuan siswa. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti satu persatu. Untuk itu jangan lupa di subscribe yang belum subscribe ya, di komen, di share satu persatu. Seperti apa Bapak Ibu, ini saya peroleh naskah soal dari Kecamatan Manasa Tutup. Ini mengingat menghormati privasi wilayah. Ini tahun pelajaran 18-19, 2018-2019. Ini tematik karena tema 1 indahnya kebersamaan. Ini K13. Sebetulnya ikut K13 atau penerapan K13 maupun KTP 2006 untuk soal bahasa itu sama, tidak ada bedanya. Nah, naskah soal ini mupelnya, muatan pelajarannya dikelompokkan. Ada yang PKN, ada IPA, ada bahasa, begitu.
tidak dicampur tapi dikelompokkan. Monggo itu polisi wilayah, tidak masalah. Tapi untuk PKN tidak usah kita bicarakan, khusus pada bahasa. Nah, seperti biasanya soal yang saya blok merah ini langsung saya katakan kurang tepat atau menyimpang, atau istilah saya lepas dari konteks. Karena apa? Langsung pertanyaan tanpa ada media saji. Kalau tanpa ada media sajinya, yang diukur adalah kemampuan ilmu pengetahuan, teori, bahkan ilmu pengetahuan lain. Artinya bisa IPS, jatuhnya bisa IPA dan sebagainya. Ini sering terjadi dan sudah lama, berpuluh-puluh tahun seperti ini, tanpa disadari bahwa ini keliru. Setelah kita kaji betul berdasarkan pengertian bahasa, fungsi bahasa, hakikat belajar bahasa, dan tujuan pembelajaran bahasa di SD, itu soal yang seperti ini soal yang keliru. Makanya saya sampaikan kemarin adalah gagal dapat dibuktikan dari sini. Kegagalan pembelajaran bisa dibuktikan dari bagaimana Bapak Ibu mengukur, membuat alat ukurnya ini. Ada yang bertanya, Pak, nah mengapa teori kok ilmu pengetahuan tidak boleh ditanyakan? Boleh ditanyakan, tapi ilmu pengetahuan atau teori itu dimasukkan dalam sebuah paragraf, dimasukkan sebuah bacaan baru ditanyakan. Jadi bacaan atau paragraf itu sebagai alat komunikasinya. Di situ muatannya apa saja boleh, muatan IPS monggo, muatan IPA monggo, paragraf tersebut. Yang saya maksud bacaan itu loh. Jadi tematik itu tepat sekali, bahasa Indonesia itu memang sangat tepat untuk membawa ilmu, segala ilmu. Jadi bahasa itu membawa segala ilmu, bacaannya ilmu apa saja, tetapi harus ada bacaannya. Kemudian yang ditanyakan isinya, pesannya, makna kata, makna kalimat dan sebagainya. Kalau tanpa media saji seperti ini artinya hafalan. Ini bertentangan dengan nafasnya kurikulum 13. Tidak boleh. Artinya anak itu kalau hafal ya dapat menjawab, kalau tidak hafal ya tidak bisa menjawab. Kalau tidak hafal kok karena ini pilihan ganda kebetulan betul, ya ini keberuntungan. Beda dengan ada media sajinya. Jadi ini langsung salah tanpa media saji. Yang diukur bukan keterampilan berkomunikasi, tetapi ilmu pengetahuannya. Seperti setiap paragraf biasanya memuat titik-titik gagasan pokok, ini pengertian. Paham Bapak Ibu ya? Sekali lagi, ini bukan kesalahan semata-mata pada Bapak Ibu guru. Kesalahan ini ada pada konsep awal yang sudah lama tidak pernah ditinjau. Karena bahasa dianggap sebagai ilmu pengetahuan atau linguistik yang harus dibelajarkan kepada anak. Jadi anak-anak itu dalam proses pembelajaran diajak untuk mempelajari ilmu bahasa, padahal tidak. Bahasa itu dalam proses pembelajaran hanya digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi anak diajak berkomunikasi, dilatih untuk berbahasa, dilatih untuk memahami isi pesan yang ada pada bahasa itu. Maka pertanyaan sangat penting, berperan di situ. Seperti apa nanti saya jelaskan. Nah, ini salah semua Pak Ibu. Nah, sekarang ini sudah ada, ya ini yang saya maksud, ada media saji. Perintahnya bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai 20. Jadi 18, 19, 20 menggunakan satu media. Tidak apa-apa, boleh. Artinya tiap-tiap soal ini ada media saji, yaitu berupa bahasa dalam bentuk paragraf, bukan bahasa dalam bentuk pantun, bukan bahasa dalam bentuk gambar, tapi media saji ini bahasa dalam bentuk paragraf. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ini namanya alat komunikasi, tempat berpikir anak, tempat mengembangkan nalar anak. Hot, ini namanya masuk hot. Kalau pertanyaan langsung, ini tidak ada media untuk berpikir. Jadi anak kalau hafal ya dapat jawab, kalau tidak ya tidak.
Ini yang tidak boleh. Penting sekali Bapak Ibu untuk menuju perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya, sesuai dengan ciri khusus tadi, pertanyaan itu penentu kemampuan apa yang diukur. Kemampuan anak tentang apa yang diukur. Ilmu pengetahuan, teori, atau kemampuan berbahasa. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 18. Terletak di manakah kalimat utama paragraf di atas? Yang ditanyakan letak tempatnya, di manakah kalimat utama. Jadi anak-anak harus tahu yang kalimat utama itu yang seperti apa. Sulit sekali bagi anak SD. Sekali lagi, anak SD itu sederhana sekali, hanya diajak untuk berkomunikasi. Nah, maka pertanyaan seharusnya yang ditanyakan di dalam kalimat utama itu ada pesan apa, isinya pada kalimat utama itu apa, ceritanya piye kalimat utama itu. Jangan ditanyakan letak dan posisi kalimat utama pada paragraf. Ini kalau versi saya berdasarkan kajian saya, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau tujuannya berkomunikasi, ya jangan ditanyakan keilmuannya. Nah, ini selama ini obsesinya terlalu tinggi, maka bereset. Hasil survei semuanya mengatakan bahwa kemampuan membaca anak rendah, kemampuan berkomunikasi anak rendah. Kemudian keluhan dari orang tua, tulisannya anak-anak sekarang jelek-jelek. Artinya kaidah bahasa tidak dimiliki. Anak tidak menguasai kaidah bahasa. Ini terbukti dari sini. Di manakah letak gagasan pendukung? Nah, ini letak gagasan pendukung. Jadi anak harus tahu gagasan pendukungnya di mana, gagasan pendukung itu seperti apa. Sulit sekali itu anak SD. Tulislah gagasan pokok paragraf tersebut. Nah, ini sama, kontennya sama, ilmu pengetahuan semua. Jadi sekali lagi, ada media saji, ya betul, tetapi pertanyaan ini juga penting. Mestinya pertanyaan menanyakan pesan atau isinya kalimat yang ada pada kalimat utama. Jadi membawa pesan apa kalimat utama, membawa pesan apa kalimat pendukung, dan sebagainya. Mungkin bisa ditanyakan tentang latar. Mungkin bisa, kalau cerita, ditanyakan tentang tokoh. Bisa ditanyakan tentang sinonim, makna kata, antonim, begitu. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah betul, syarat pertama betul, ada media saji, tetapi pertanyaannya ini yang kurang pas, menurut saya kurang pas. Ini terlalu hot untuk anak SD, karena ini analisa saya, soal sudah memenuhi syarat sebagai soal bahasa Indonesia karena sudah disertai media saji. Tetapi jika ditinjau dari pertanyaan yang diajukan, soal tersebut cenderung mengukur kemampuan siswa dalam memahami jenis kalimat, bukan memahami isi atau pesan kalimat pada paragraf. Karena yang diuji kemampuan memahami jenis kalimat dalam satu paragraf, maka soal tersebut terlalu hot untuk SD, untuk siswa SD. Sebab untuk bisa menjawab diperlukan beberapa kali tahapan kegiatan yang tidak sederhana, yaitu mulai dari kegiatan membaca, mengidentifikasi kalimat per kalimat dalam satu paragraf itu, terus memahami bagian per bagian kalimat dalam paragraf, baru bisa menentukan sesuai dengan yang dimaksud pada pertanyaan atau perintah itu. Jadi sekali lagi, selama ini obsesi kita terhadap pembelajaran bahasa Indonesia itu terlalu tinggi sehingga bereset atau lepas dari konteksnya. Termasuk pertanyaan tentang subjek, predikat, objek, itu tidak boleh mestinya, karena itu keilmuan.
Jadi bahasa Indonesia itu memang luas sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahasa yang paling sulit dipelajari adalah bahasa Indonesia. Itu pernah ada yang mengatakan seperti itu. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mengkaji pengertian, fungsi, hakikat belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya simpulkan, saya kaitkan dengan hasil survei, maka hasil pembelajaran bahasa Indonesia selama ini rendah, maka proses pembelajaran bahasa Indonesia gagal selama ini. Seperti ini alat ukurnya. Ada yang sedikit agak menanyakan, Pak, saya mengajarnya juga tidak seperti itu kok Pak, bukan ilmu pengetahuannya atau teori. Kalau tidak, mengapa jenengan ukur atau mengapa jenengan tanyakan? Saya meyakini jenengan tanyakan ilmunya, itu berarti dalam proses pembelajaran jenengan sampaikan ilmunya. Ilmu itu dimiliki oleh guru ya. Jadi guru harus betul-betul tahu yang setiap paragraf itu kalimat utamanya mana, ide pokoknya yang mana dan sebagainya itu dimiliki, tapi tidak boleh diujikan pada siswa. Termasuk pengertian kalimat ialah tidak boleh ditanyakan seperti itu. Tapi Bapak Ibu guru harus tahu kalimat itu pengertiannya apa, harus tahu. Tapi tidak boleh ditanyakan pengertiannya. Pantun ialah. Jadi teori-teori dibelajarkan pasti, disampaikan pasti, tapi tidak boleh ditanyakan. Jadi disampaikan, jadi dikuasai guru, dan guru tuh menyampaikan boleh, tetapi tidak boleh diuji. Kalau yang diujikan seperti ini kan berarti jenengan menyampaikannya cenderung ke ilmu dan teori-teori bahasa. Begitu Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf, ini pendapat saya. Sekali lagi boleh dikritisi, monggo di komen, diberikan masukan. Mungkin namanya manusia, saya juga ada kekurangan. Saya perlu kritikan, masukan untuk kesempurnaan daripada ini. Saya terus terang saja bukan ahli bahasa, bukan sarjana bahasa, bukan guru bahasa. Tapi saya guru SD Deso. Saya bisa dikatakan pemerhati pembelajaran bahasa. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.